Selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur dan terima kasih ya pada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini saya masih bisa memberi kesempatan untuk sharing ilmu ya. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya di dalam materi production ya kemarin itu kan ada hitung-hitungan dari konsep ekonomi ya. Nah, sekarang kita coba masukkan hitung-hitungannya dalam Microsoft Excel ya dengan menggunakan satu perhitungan biaya yang sederhana ya. Oke, namun ini sangat bermanfaat ya seperti itu. Oke ya, kita akan mulai videonya. Tetap tonton terus hingga sampai akhir ya kan gitu. Oke ya. Nah, berikut akan saya sampaikan, akan saya ambil ya satu soal sederhana aja. Nah, ya, jadi satu soal sederhana ya di mana dalam satu perusahaan ini ada keterangannya seperti begini ya. Oke ya, jadi keterangannya ada bahan baku langsung, BBL adalah biaya bahan baku langsung. Ya, bahan baku langsung ini diketahui 36.000 per unitnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung diketahui 13.500 per unitnya. Nah, ini dari mana? Ya, ini dari diketahui, dari data ya, dari soal ya. Itu ya. Nah, ceritanya bisa macam-macam ya, gitu ya. Pokoknya infonya seperti begini ya. Ya, jadi biaya bahan baku langsung 36.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung didapatkan dari data per unit yang diproduksi itu menghabiskan rupiah 13.500. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik itu ada yang variabel dan tetap. Nah, di soal ini dibedakan jadi dua. Ya, dibedakan jadi dua, jadi BOP yang variabel, ada BOP yang tetap. Ya. Nah, untuk BOP yang variabel itu rupiahnya adalah 17.250. Ya, sedangkan untuk BOP yang tetap itu rupiahnya adalah 24.000 per unit, ya kan? Gitu. Ini udah dari data ya. Gitu. Kemudian juga ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran juga secara soal dibagi dua. Ya, jadi ini analisisnya sudah dari awal adalah analisis ada yang tetap, ada yang variabel sesuai dengan ciri khas ilmu ekonomi. Ya, yang punya konsep biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sebenarnya konsep biaya tetap variabel ini tidak hanya cuma ilmu ekonomi ya, karena sudah demikian manfaatnya, maka dalam akuntansi biaya pun juga dipakai, ya, dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita pakai, ya, baik kita sadar maupun kita nggak sadar, ya, seperti itu. Dan saya rasa pada siapa-siapa yang menentukan harga pun juga pasti sudah tahu konsep ini, ya, seperti itu ya, siapapun ya, di manapun saya rasa. Oke, kemudian biaya pemasaran juga ada yang variabel, ada yang tetap. Untuk yang variabel itu per unitnya 3.750. Untuk yang tetap, biaya pemasaran adalah 15.375 per unit. Ya kan gitu. Nah, untuk biaya bahan baku langsung itu biasanya itu variabel cost. Ya, biasanya sifatnya variabel biasanya. Ya, maka langsung aja di soal dikatakan itu adalah biaya variabel atau kalaupun toh di soal nggak dikatakan kita bisa assume ini adalah variabel cost. Itu adalah 36.000 rupiah per unit. Ya, oke ya. Nah, kemudian tenaga kerja langsung itu per unit yang diproduksi menghabisin rupiah 13.500. Ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi ini adalah data, ini adalah data dari soal. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kita akan analisis, kita akan breakdown, kita akan bongkar ini, kita akan perincikan biaya-biaya secara ilmu ekonomi apa yang bisa kita temukan di sini dan dari situ pasti ada informasi-informasi biaya yang akan kita perlukan. Nah, yang pertama tentu saja kita akan menjumlah, ya kan? Di sini kita akan menjumlah. Nah, oke ya. Ya, kita akan menjumlah dari semua biaya-biaya di atas. Ya, jadi biaya atas akan kita jumlah dan jumlahnya adalah 109.000. Ya, jumlahnya adalah 109.000. Ya, jadi kita tahu ternyata semua biaya-biaya per unit itu adalah 109.875 rupiah.
per unit. Itu kita tahu, ya, ditemukan. Oh, ternyata biaya per unitnya setelah dijumlah semua ya, semua biaya biaya produksi dan biaya operasional, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk yang BBL, BTKL, BOP itu biaya produksi ya namanya ya. Sedangkan untuk yang biaya pemasaran itu adalah biaya operasional. Anggap aja di sini biaya pemasaran sama kantor. Ya, sehingga total total untuk satu unit yang diproduksi, ya, biaya produksi dan biaya pemasarannya itu adalah 109.875 per unit. Nah, informasi baru yang kita dapatkan di sini ya gitu. Nah, kemudian kita bergerak ke bawah ya. Nah, bergerak ke bawah itu ada tiga istilah baru, yaitu biaya utama, biaya konversi, sama biaya produksi. Ya, apa itu biaya utama? Jadi biaya utama adalah biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang betul-betul membuat produk itu apa sih? Jadi yaitu tadi tenaga kerja sama biaya materialnya. Itu yang langsung kelihatan, yang langsung di mata itu kelihatan. Nah, itu berapa ya, gitu ya, berapa rupiah gitu ya. Nah, kemudian biaya konversi adalah biaya perubahannya. Ya, jadi kalau udah ada materialnya, misalnya kayu gelondongan, itu untuk bisa diubah jadi meja atau kursi, itu berapa biaya perubahannya? Itu namanya biaya konversi. Nah, biaya konversi itu secara teori adalah tenaga kerja langsung sama BOP. Nah, itu berapa? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah all-nya. All in-nya adalah biaya produksi, yaitu masuk adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, itu totalnya berapa? Oke, kita analisis satu demi satu. Ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu ininya, komponennya atau namanya. Ya, jadi biaya utama adalah BBBL, BTKL, sama total. Nah, ini saya membuat istilah ya, membuat satu singkatan. Untuk biaya bahan baku langsung adalah BBBL, untuk biaya tenaga kerja langsung adalah BTKL, kemudian untuk BOP adalah biaya overhead pabrik. Ya, seperti itu. Nah, penjelasan tentang masing-masing biaya ini ada pada video sebelumnya ya. Jadi saya anggap pada tahap ini sudah cukup ngerti ya, ya, tentang BTKL, BBBL, sama BOP, khususnya BOP. Oke, nah kalau biaya produksi adalah total dari ketiganya, ya, yaitu BBBL, BTKL, BOP, ya, total ketiganya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk mencari biaya utama. Ya, biaya utama yaitu biaya yang utama, yaitu kalau kita mau bikin meja atau kursi ya berarti ya bahan mentahnya sama tenaga kerja langsungnya atau tukang langsungnya. Nah, ini yang pertama kita ambil dari biaya bahan baku langsung 36.000, kemudian kita ambil dari tenaga kerja langsung 13.500 dan nanti kita lihat berapa jumlahnya. Ya. Nah, ya ternyata jumlahnya adalah 49.500. Nah, ini yang nggak bisa kita hilangin. Jadi kalau biaya utama itu nggak mungkin hilangin. Masa bikin barang tapi nggak ada materialnya, itu kan nggak mungkin ya. Gitu ya. Jadi itu adalah BBBL sama BTKL. Atau mungkin nggak ada tenaga kerja, nggak ada orang yang pengrajinnya nggak ada, itu juga nggak mungkin ya. Jadi kita mesti masukkan dua hal ini ya gitu. Itu nilainya adalah 49.500 per unit, ya kan gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya konversi. Nah, biaya konversi kita ambil dari atas, ya. Ya, ini saya kecilin ya supaya bisa kelihatan. Ya, ya, biaya konversi kita ambil dari atas, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Ya, biaya tenaga kerja langsung, ya, oke. Ya, 13.500 sama BOP, ya, sama BOP. Jadi ini biaya konversi. Jadi apa intinya nggak ikut ya, apa sih itunya nggak ikut, apa bahan bakunya nggak ikut, ya. Jadi bahan bakunya nggak ikut, ya. Karena yang kita fokuskan adalah rupiah untuk konversinya berapa. Ya, rupiah yang dibutuhkan untuk konversi itu adalah 54.750. Ternyata
rupiah untuk mengkonversi itu lebih besar dibandingkan biaya utamanya, ya, itu ya. Nggak tahu entah kenapa. Ini kita nggak tahap menganalisis kenapa ya, tapi kita menganalisis biayanya dulu ya. Nah, kemudian lanjut ke biaya produksi, ya, lanjut ke biaya produksi. Ya sama, angka kita ambil dari atas ya, jadi nggak perlu kita tulis lagi. Ya, jadi untuk biaya produksi kita ambil BBBL, BTKL, sama BOP, totalnya semuanya. Nah, ini termasuk sama dengan penjumlahan dari biaya utama sama biaya konversi. Tapi ini ya, yang apa yang kembar kita nggak tulis lagi ya. Jadi eh, kalau penggabungan kan ada BTKL-nya, jadi BTKL-nya cukup kita hitung sekali aja. Ya, jadi BBBL, BTKL, sama BOP. Ya, totalnya adalah 90.750. Nah, dari sini kita bisa anu ya, apa, ini istilahnya itu mempresentasekan. Ya, jadi persentase ini dibandingkan yang berapa, biayanya itu berapa. Ya, nah, ini kita bisa ginikan ya. Oke, Excel. Nah, ya, kita bisa pakai gitu ya untuk Excel. Ya, ya seperti itu ya. Ya, itu bisa versi untuk Excel. Ya, jadi ternyata BBBL itu memakan biaya 40%. 15% dari biaya produksinya adalah BTKL. Kemudian BOP ini kok besar ya, 45%. Nah, dari sini kita tahu, oh ternyata BOP saya itu melebihi biaya bahan baku langsungnya toh. Ya. Dan memang untuk era sekarang ya bisa jadi kayak gitu ya, karena BOP-nya gede ya, gitu ya sekarang ya, semakin ke belakang ini ya. Ya, ya. Atau mungkin sebaliknya ya, tenaga kerja langsungnya sekarang mahal ya, sehingga menggunakan BOP atau capital intensive. Nah, itu bisa jadi satu anunya interpretasinya ya seperti itu. Ya, jadi ini kita adalah mengolah data, ya mengolah data tapi bukan interpretasi, kita hanya pengolahan data aja. Ya, dari sini banyak hal-hal yang kita temukan banyak dari pengolahan data ini. Ya, gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau jumlah unitnya kita naikkan. Ya, jumlah unitnya kita naikkan 6.000 unit. Ya, anggap aja kita produksi 6.000 unit, maka berapa BBBL-nya? BBL-nya, BTKL-nya berapa itu ya? Nah, tapi sebelum ke situ kita juga dapat mengecek ya sebenarnya ya. Kita cek bentar. Ya, ya kita cek. Kita pengen tahu. Jadi yang berbesar. Jadi dari BBBL ini yang 36.000 ini berapa persen ya dari total cost-nya? Ya, jadi total cost itu adalah kalau dalam accounting namanya biaya eh, apa ya? Biaya produksi tambah biaya operasional. Apa istilahnya? Biaya produksi tambah biaya operasional pada periode tersebut. Ya, kita pengen tahu ya. Nah, ternyata sudah ditemukan, maka untuk bahan baku langsung itu ngambil porsi 33% dari total cost ya. Kemudian untuk yang BTKL ngambil porsi 12%, nggak terlalu besar. Kemudian yang BOP itu totalnya 38%, ya, ini besar. Ya, BOP tetapnya 22%, BOP variabelnya 16%. Nah, berarti ini perlu diperhatikan ya. Jadi BOP tetap ini hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nggak ada produksi atau lagi stuck gitu ya, kita tetap harus bayarnya 22% ini ya. Gitu. Kemudian biaya pemasaran variabel sama tetap ini ngambil jumlah ya 17% ya. Oke lah. Tapi yang tetapnya ini cukup besar, itu 14%. Ini juga harus hati-hati kalau sampai nggak ada produksi, nggak ada order, ya, zaman COVID barusan ya, itu berarti kita harus bayar 14% dari total biaya.
ya. Tuh, ya. Oke ya, seperti itu kita ketahui. Kemudian tinggal kita kalikan aja sehingga kalau misalnya kita naikkan kuantitinya jadi 6.000 unit ya. Kita tinggal naikkan 6.000 unit. Terus kalau 7.500 ya kita tinggal kalikan aja masing-masing item dengan 7.500. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, habis itu kita perlebar lagi analisisnya. Bagaimana dengan biaya utamanya? Jumlahnya berapa? Ya, cukup simpel. Ya, kita tinggal kalikan aja ya berapa angka tadi dikalikan dengan apa? Berapa BOP-nya, biaya utamanya. Tinggal kita ambil dari atas dengan cara yang sama ya seperti tadi ya. Nah, ini tinggal dipindahin aja ke sini ini juga. Nah, tentu saja rupiahnya akan berlipat sebanyak 6.000 kali, ini sebanyak 7.500 kali. Ya, segitu aja ya. Kemudian biaya konversinya tentu saja juga mengikuti ya. Kita tinggal ambil dari atas saja. Ya, ya, kita tinggal ambil dari atas. Dan biaya produksinya juga demikian halnya. Kita tinggal ambil dari atas. Ya, kita tahu berapa nilainya pada saat dia pada unit 6.000 dan 7.500 tinggal diambil dari atas. Ya, gitu. Nah, kemudian analisis berikutnya adalah kita melebarkan analisisnya pada ya total fixed cost, total variable cost, total cost, dan average cost. Nah, kita lebarkan ke sini ya analisisnya. Jadi berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, ya berapa totalnya dan berapa biaya per unitnya ya. Nah, untuk masing-masing apabila kuantitinya 6.000 ya. Jadi kalau untuk total variable cost itu kan total cost kan harus ada kuantitinya ya. Nah, kalau per unitnya kan udah diketahui tadi ya, unitnya kan cuma ini ya, kan per unit ya. Nah, kemudian kalau apa kuantitinya ya kita kalikan ya, kita kalikan. Ya, jadi dari 6.000 unit itu total fixed cost-nya sekian, variable cost-nya sekian, total cost-nya sekian, ya. Kalau yang 7.000 unit itu total fixed cost-nya sekian, variable cost-nya sekian, total cost-nya sekian, dan kita dapatkan persentasenya tentu saja. Ya, ya, persentasenya kita dapatkan ini sama persis ya. Nah, ternyata total fixed cost, ya total fixed cost nya itu 36% dan variabel cost-nya 64%. Nah, ini masih kalau kita interpretasi secara kasar ini masih oke ya. Jadi fixed cost-nya kita hanya 36%, jadi mayoritas adalah variabel cost. Kalau variabel cost itu lebih pada biaya yang ini, biaya yang fair ya. Jadi biaya yang fair itu masih oke lah, harus lebih besar ya. Tapi agak sedikit mengkhawatirkan kalau fixed cost-nya yang besar. Berarti kalau sampai nggak ada order seperti masa-masa sekarang ini, bisa-bisa kita perusahaan nanggung fixed cost yang besar gitu ya. Nah, ini enggak ya, sini kebetulan 64% masih variable cost ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung biaya per unit. Ya, biaya per unit jika 6.000, maka biaya per unitnya adalah total cost dibanding sama kuantitinya. Ya, nah 6.000 jadi 109.875. Ya, sedangkan kalau 7.500 ya per unitnya lebih mahal. Ya, jadi justru lebih murah kalau eh, apa ini biaya per unit kalau 6.000 ya seperti itu ya. Oh, ini salah hitung ya. Ini harusnya yang G1 ya. Harusnya sama ya. G1. Nah, harusnya sama. Makanya nanti kalau ada heran ya. Maaf ya guys, ada keliruan.
Ya, jadi 109.875 ya. Jadi sama sama persis ya, biaya per unit sama. Ya, sama seperti yang atas juga ya. Total cost per unit ya. Jadi average total cost atau HC jadi sama ya. Oke, sama. Saya rasa cukup simpel dan mudah ya. Dan dari sini kita khususnya yang kita fokuskan di sini bagian ini adalah kalau kita tahu datanya adalah kita lihat ini ya unitnya. Nah, ini guys yang penting ya. Nah, ini yang penting ya. Nah, persentase ini yang penting ya. Kita tahu. Nah, ini ya. Nah, ini yang penting ya. Yang patut kita soroti ya. Ya. Oke ya, kemudian kita lebarkan soal-soal ini ya. Oke ya, jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke ya. Tapi ya mohon maklum ya jawabnya mungkin agak lama. Ya. Oke, kita lebarkan ke analisis BIP-nya ini ya dengan soal yang sama atau data yang sama. Jadi di sini data ini nggak usah ditulis ulang ya, cukup pakai itu aja ya. Jadi mengacu kepada ini. Jadi jangan kalau kita ngerjakan soal seperti gini, jangan datanya tulis ulang lagi ya. Jadi cukup yang ada, cukup ini aja. Ya, cukup ini aja. Jadi data data utamanya ya. Yang lain nggak usah ditulis ulang lagi ya guys ya. Nah ini. Ya, jadi ini dari data yang utamanya. Di warna apa ya? Ini aja lah. Nah ini ya sudah ya. Nah, ini udah kalau dari data ini aja kita nggak perlu tulis ulang lagi ya. Nah, data ini tetap kita pakai terus ya. Angka-angka ini kita pakai terus dan dari sini kita ketemu dengan rahasia-rahasia baru ya. Di sini aja kita ketemu rahasia-rahasia baru dan bisa menganalisis. Jadi itu makanya gunanya angka seperti gitu ya. Dari angka di situ bisa menguak rahasia-rahasia yang di dalam. Nah, kalau angka di sini adalah angka biaya, maka bisa menguak angka biaya-biaya atau persentase-persentase yang nggak kelihatan. Jadi, perlunya kita gunakan analisis ini ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, gitu. Oke ya, kita perlebar analisisnya dengan analisis ini ya. Ya, quantity, kemudian fixed cost, variable cost, total cost, marginal cost, average cost, ya, kemudian price, ya. Nah, oke ya, jadi untuk di sini ya, total fixed cost. Nah, ini mohon maklum ya guys, ini kayaknya soalnya agak sedikit berbeda, tapi ini merupakan contoh, ya kan, contoh. Nah, jadi mungkin saya agak berbeda. Ini untuk menjelaskan apa ya, BEP ya, untuk menjelaskan konsep BEP, BEP-nya. Ya, jadi dari konsep BEP ini kayaknya baru nih ya, dengan konsep BEP-nya. Jadi ini soal yang terpisah, ya, tapi mohon maklum, saya nggak bikin video terpisah karena ini mungkin cukup simpel. Nah, jadi ini kita mau analisis BEP. Ya, untuk itu kita perlukan kuantitinya kita panjang, ya, misalnya sampai 15, kuantitinya sampai 15, kita perpanjang. Ya, kemudian total fixed cost-nya ini tetap terus pada kuantiti sampai 15. Jadi total fixed cost itu juga ada batasnya ya, tapi anggap aja di sini asumsinya sampai 15 masih sama. Ya, sedangkan variabel cost-nya adalah per unit adalah 100. Ya kan? Ya, kemudian harganya dijual 200 per unit. Nah, jadi yang ini sifatnya udah tetap ya, udah fix ya. Jadi kita angka ini adalah fix. Ya, jadi angkanya adalah fix. Nah, ya, gitu. Nah, kemudian kita analisis ya, kita lengkapi ya. Oke ya, jadi asumsi total fixed cost ini akan tetap sama pada kuantiti 15. Jadi bukan berarti total fixed cost itu tetap selamanya terus, enggak ya. Pada unit berapapun tidak ya, tapi berbatas. Nah, di sini batasnya adalah 15 unit ya, asumsi aja. Nah, untuk variable cost itu tiap unitnya adalah 100. Ya, otomatis kalau unitnya bertambah ya tinggal dikali
dikali 100 berapa? Jadi misalnya 2 yang jadi 200, 3 jadi 300 dan seterusnya. Ini penyederhanaan aja ya. Ya, gitu. Kemudian total cost tinggal kita kalikan fixed cost kali variable cost dikalikan berapa langsung ketemu di Excel ya. Ya, ya, cukup simpel gini aja ya. Nah, marginal cost adalah pertambahan. Jadi dari 100, 1100 ke 1200 itu berapa? Nah, dalam hal ini naiknya juga sama, standar 100-100 saja. Tapi apakah semua soal seperti begini? Ya tidak. Bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi mungkin angka-angka masing-masing TVC mungkin bisa jadi beda-beda. Tiap 2 unit beda. Mungkin tiap 3 unit mungkin beda. Mungkin bisa ya, bisa sama. Tapi yang jelas konsep dari marginal cost atau MC adalah per level itu berapa selisihnya ya. Berapa angka ya. Kemudian average cost adalah dibagi antara total cost dibagi sama kuantitinya. Nah, ya ini sudah mulai kelihatan ada misterinya ya. Nah, ini jadi 1100 dibagi satu berapa? 1100 jadi total cost-nya dibagi kuantitinya berapa? Nah, ini kita lihat kalau semakin bawah, makin banyak produksi, makin banyak unit yang diproduksi, maka biaya per unitnya makin rendah atau rupiahnya makin rendah. Nah, di sini mengajarkan apa? Ya, mengajarkan apa? Biasanya dalam satu perusahaan atau satu pabrik memang semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin murah biaya produksi per unitnya. Ya, itu konsepnya seperti begitu. Ya, itu konsep yang kita dapatkan atau bukti yang kita dapatkan ya. Semakin apa? Karena ada fixed cost-nya, ada biaya tetapnya itu. Jadi biaya tetapnya pembaginya makin banyak, ya otomatis per itemnya makin kecil, ya kan? Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang pendapatannya. Ini masuk ke area pendapatan. Ya, masuk ke area pendapatan. Ya, anggap aja harganya adalah 200 per unit. Harganya 200 per unit ya. Ini price per unit 200 semua ya. Oke ya. Nah, kemudian kita kalikan jumlah kuantiti yang ter ter apa yang anggap aja ini yang diproduksi juga laku semua terjual. Ini asumsi ya. Nah, kalau yang diproduksi laku semua terjual ya tinggal kita kalikan kalau satu, dua tambah segini. Nah, ya kan? Jadi makin banyak ya kita duitnya makin banyak yang masuk ya. Ya dan seterusnya. Ini biar agak kelihatan. Nah, ya. Oke. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, total revenue. Ya, total revenue jadi makin banyak. Nah, kemudian kita lihat pada posisi mana dia mencapai level BEP. Kita selisihkan ya antara total revenue sama total cost-nya. Ya, kita kurangkan total revenue-nya dengan total cost-nya. Untuk produksi yang satu masih rugi 900, produksi yang dua masih rugi 800, tiga rugi 700, empat rugi 600, dan terus menurun. Untuk yang 8 unit ruginya 200, makin kecil ruginya, dan sampailah pada yang nomor 10. Ya, ini baru ruginya 0. Ya, pada saat ini ruginya 0. Nah, setelah rugi, maka sampailah pada untung ya, setelah untung ya. Nah, jadi ini kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya adalah eh, unit atau 10 unit atau unit yang ke-10 yang bisa kita jual adalah titik BEP-nya atau titik di mana unit produksi di mana tidak ada untung, tidak ada rugi, titik BEP. Titik BEP ini penting ya, guys ya dalam konsep bisnis ya dan ekonomi penting. Jadi artinya seberapa banyak yang harus saya jual supaya nutupi biaya, nutupi rupiah yang keluar. Ya, jadi saya ulangi ya, jadi seberapa unit yang harus dijual sehingga menutupi rupiah yang keluar. Itu adalah titik BEP atau unit BEP-nya berapa. Ya, unit BEP. BEP secara unit ya, itu berapa seperti ini. Ya.
Oke ya, dan pada TR yang itu temuan antara TR 2000 sama TC. Jadi TC sama dengan TR. Ya, jadi BEP di sini ya secara rumus adalah TR ya sama dengan TC. Ya, jadi ketika terjadi pertemuan antara TR dan TC, ya, nah BEP terjadi ya, ya ini terjadi saat TR sama dengan TC pada posisi penjualan 10 unit. Nah, itu adalah konsep BIP yang adik-adik semua dan rekan-rekan harus pahami. Ya, dimanapun ya, jika kita transaksi dimanapun atau kita mau buka usaha, apalagi kita harus tahu titik BIP kita di mana. Ya, dalam saham itu namanya PER ya, PER-nya berapa, ya, berapa tahun lagi sehingga balik jalan. Oke, saya rasa itu aja ya penjelasan dari saya. Ya, semoga bermanfaat ilmunya tentang penggunaan konsep ekonomi dalam administrasi biaya yang di sini sebenarnya sangat bermanfaat. Ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah mindset kita ya. Jadi bukan perhitungannya, perhitungannya nomor dua karena kita bisa serahkan mesin ya. Ya kan. Namun ya paling nggak Excel harus bisa lah, Excel yang standar bisa. Ya seperti itu. Oke, sekali lagi kita bersyukur atas semuanya yang kita dapatkan dari ini. Syukur pada Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Jika suka boleh dikasih like, ya, subscribe juga boleh. Kemudian sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu, ya. Oke ya, terima kasih, ya.